menyimak praktik yang sudah dilakukan. Silakan Mbak Jaitun. Ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih kepada Ibu Emma yang telah mengajak saya belajar bersama di sini. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah karena pada malam hari ini kita telah diberikan kesempatan, kesehatan, nikmat yang begitu luar biasa sehingga kita bisa berjumpa melalui maya dan bisa sharing bersama tentang kinerja. Ya. Baik Bapak Ibu, teman-teman sekalian, tidak banyak yang untuk menyingkat waktu, kita langsung saja ke materi Bapak Ibu. Untuk karena ini kita akan membahas tentang tahapan-tahapan, ya, rangkaian tahapan pelaksanaan kinerja. Apa saja? Mohon izin share screen. Jadi Bapak Ibu, tahapan setelah Bapak Ibu melakukan rencana atau menentukan rencana hasil kinerja atau yang dikenal sebagai RHK begitu ya. Maka selanjutnya adalah Bapak Ibu melakukan 5 langkah ya, 5 langkah lagi, yaitu persiapan observasi, kemudian observasi kinerja, diskusi tindak lanjut, upaya tindak lanjut, refleksi tindak lanjut. Nah, ada apa saja atau apa saja yang harus kita lakukan ketika melakukan persiapan observasi gitu ya. Jadi Bapak Ibu di persiapan observasi ini Bapak Ibu bisa melakukan coaching ya dengan kepala sekolahnya atau sekarang ini lebih familiarnya adalah berdiskusi dengan kepala sekolahnya untuk memilih target perilaku, kemudian menentukan upaya perilaku untuk mencapai target, kemudian menyepakati jadwal observasi dengan kepala sekolah, dan jangan lupa untuk mengunggah dokumen pendukung untuk hari observasi. Nah, untuk dokumen pendukung ini Bapak Ibu opsional, boleh diunggah, boleh juga tidak. Kemudian Bapak Ibu silakan menunggu kepala sekolah melakukan observasi. Nah, itu untuk persiapan observasi. Nah, di persiapan observasi ini Bapak Ibu ada dokumen yang harus Bapak Ibu isi ya, Bapak Ibu isi, yaitu form A. Form A sesuai dengan Perdirjen nomor 7607 ya. Bentar saya tampilkan dulu formnya. Ya, share screen. Bentar. Nah, ini Bapak Ibu untuk dokumen pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah form A. Yang di form A ini Bapak Ibu isi sendiri. Nah, rencana hasil kerja Bapak Ibu itu apa gitu ya. Saya contohkan di, bentar saya buka dulu. Saya buka dulu ya, saya hentikan dulu ini. Nah, ini apa sudah terlihat? Sudah Bu. Ya. Nah, di kinerja guru itu Bapak Ibu ada setelah melakukan atau merencanakan, maka Bapak Ibu silakan diisi tadi kan ya. Diisi tahapannya
memilih target perilaku, kemudian tentukan upaya perilaku, kemudian menyepakati jadwal observasi. Nah, kemudian setelah itu Bapak Ibu mengisi ini Bapak Ibu ya. Rubrik observasi kinerja guru. Nah, bagaimana sih kita mengisi ini gitu ya? Ini rencana hasil kerja. Rencana hasil kerja yang telah Bapak Ibu rencanakan di bulan kemarin gitu ya. Itu ditulis sesuai. Nah, di sini contohnya adalah keteraturan suasana kelas. Nah, di teraturan suasana kelas ini ada rubrik observasi. Nah, inilah Bapak Ibu yang dimasukkan ke dalam form A. Fokus perilakunya di mana gitu ya. Fokus perilakunya nomor 1, guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Di copy Bapak Ibu, kemudian ditaruhlah di sini. Dan seterusnya Bapak Ibu. Jadi sampai ini semua selesai. Nah, rubrik ini Bapak Ibu merupakan fokus perilaku yang diobservasi. Di dalam RPP ketika Bapak Ibu diobservasi, nah, adakah atau sudah terlaksanakah perilaku yang sudah dianjurkan ini? Contohnya adalah guru memanggil murid dengan menyebut namanya. Apakah sudah dilakukan gitu ya? Kemudian guru menyampaikan harapan positif terhadap kelas. Kemudian guru melakukan aktivitas yang mencairkan suasana kelas. Nah, ini adalah contoh-contoh fokus perilaku yang diobservasi oleh guru. Ketika guru mengajar di dalam kelas diobservasi sesuai dengan RPP yang sudah dijadwalkan, didiskusikan ya bersama kepala sekolahnya. Nah, maka penilaiannya fokus pada perilaku ini Bapak Ibu, 3 perilaku ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu setelah itu langkah yang kedua adalah observasi kinerja. Nah, di sini Bapak Ibu jelang hari observasi, simak rincian observasinya. Atasan juga akan melihat rincian observasi untuk mengetahui apa saja yang perlu diperhatikan. Nah, itu jelang hari observasi. Sebelumnya begitu. Ketika observasi bagaimana? Guru tetap mengajar Bapak Ibu. Guru seperti biasa mengajar, makanya dianjurkan begitu ya Bapak Ibu, modul yang kita unggah, jadwal yang kita sepakati merupakan jadwal di hari tersebut Bapak Ibu mengajar seperti biasanya. Modul ajar yang diunggah adalah modul ajar yang biasa atau yang hari tersebut, hari yang hari observasi itu ketika dilakukan observasi itu, modul ajar yang diunggah adalah modul ajar yang ketika Bapak Ibu mengajar pada hari itu yang akan diobservasi, maaf. Itu Bapak Ibu anjurannya ya. Jadi jangan mengambil modul ajar yang sebelumnya atau setelahnya. Karena apa? Karena di sini adalah observasi kinerja yang diharapkan adalah Bapak Ibu guru tetap mengajar seperti biasa. Itu loh Bapak Ibu. Ini bukan hal yang baru gitu. Jadi kepala sekolah itu hanya ingin melihat gitu, menilai gitu ya, menilai kemudian yang dilakukan Bapak Ibu sudah sesuai dengan rencana hasil kerja tadi gitu Bapak Ibu. Selanjutnya adalah diskusi tindak lanjut. Nah, langkah ketiga adalah diskusi tindak lanjut. Di diskusi tindak lanjut ini Bapak Ibu silakan isi dokumen tindak lanjutnya. Nah, apa saja? Nah, cari tahu hasil observasinya. Ditanyakan kepada kepala sekolahnya, bagaimana Bapak ya observasi saya kemarin gitu ya. Nah, kemudian ceritakan tantangan dalam mengajar atau praktik pembelajaran. Kemarin Bapak kenapa saya tidak bisa menampilkan ini gitu ya. Misalkan, kenapa saya tidak bisa menyampaikan harapan positif terhadap kelas gitu. Di perilaku ini saya tidak bisa melakukan dengan optimal Bapak, karena kenapa begitu diceritakan kepada kepala sekolahnya. Selanjutnya Bapak Ibu pilih tujuan tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Setelah itu tentukan kapan upaya tindak lanjut dilakukan. Jadi di sana juga ada. Nah, di sini Bapak Ibu saya tunjukkan setelah Bapak Ibu isi dokumen.
ya. Kemudian di sini kan ada upaya ya. Anggap ini sudah upayanya, upaya untuk mempelajari, kemudian menyepakati jadwal yang akan diobservasi begitu ya. Jenjangnya sebutkan, pilih, kemudian kelasnya juga, dan mata pelajaran yang akan disampaikan kepada siswa. Itu catatan ini opsional Bapak Ibu, boleh diisi, boleh juga tidak. Kemudian RPP sebenarnya juga opsional, namun alangkah baiknya RPP-nya juga diunggah agar kepala sekolah bisa mempelajari gitu ya Bapak Ibu, mempelajari materi apa nanti yang akan disampaikan oleh guru yang akan diobservasi. Setelah itu silakan dikumpulkan. Misalkan Bapak Ibu masih ingin mengunggah RPP gitu, jangan langsung dikumpulkan, disimpan draft dulu. Karena tadi banyak yang bertanya bagaimana RPP saya masih belum ada tanda tangannya gitu ya, tapi sudah dikumpulkan. Nah, ini Bapak Ibu kalau sudah dikumpulkan berarti sudah tidak bisa diedit lagi. Kalau disimpan draft itu masih bisa Bapak Ibu. Jadi kalau dikumpulkan itu sudah tidak bisa lagi. Ini saya contohkan, saya kumpulkan. Nah, maka ini akan berubah menjadi abu-abu. Sudah tidak ada menu isi dokumen seperti tadi. Nah, di sini Bapak Ibu ada cek rincian, menunggu atasan. Di kepala sekolah biasanya itu disepakati Bapak Ibu ya, di kepala sekolah gitu ya. Nah, ini bentuk dokumen ya Bapak Ibu, dokumen atau observasi itu bentuk dokumen observasi yang guru yang akan dilakukan di dalam kelas Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu, setelah itu telah menentukan kapan upaya tindak lanjut dilakukan, pilih dukungan untuk melakukan upaya tindak lanjut. Kemudian tuliskan tujuan tindak lanjut dan upaya lainnya. Nah, itu opsional Bapak Ibu ya. Langkah keempat, upaya tindak lanjut. Nah, di upaya tindak lanjut ini Bapak Ibu, sebentar Bapak Ibu ya, saya coba buka yang kepala sekolah. Saya buka di kepala sekolah, ini miliknya kepala sekolah. Apa sudah tampil? Tema. Ya Bu, sudah tampil. Ya, ini miliknya kepala sekolah. Nah, di kepala sekolah ini Bapak Ibu, kalau sudah ada guru yang tadi ya, kepala ini ya, tadi ya, menyetor ya, atau ya, mengisi dokumennya, maka silakan klik nilai. Kemudian ini bentuk penilaiannya. Tadi kan ini ya, cek rincian. Nah, ini kan yang tadi yang dikumpulkan gitu ya. Maka Bapak Ibu kepala sekolah nanti masuk ke kelasnya ini yang akan diisi. Ya. Yang akan diisi oleh kepala sekolah. Guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Tadi kan rubriknya gitu ya. Melakukan komunikasi positif. Apakah sudah guru memanggil murid dengan menyebut namanya? Apakah guru menyampaikan harapan positif terhadap kelas? Apakah guru melakukan aktivitas yang mencairkan suasana kelas gitu ya? Kemudian apakah ya yang ketiga ini, apakah ini sudah terlaksana atau sudah dilakukan? Kalau belum silakan klik belum. Kalau dilakukan tapi belum efektif, klik belum efektif gitu ya. Kemudian kalau dilakukan dan efektif, silakan klik lakukan efektif. Nah, di sini Bapak Ibu harus mengisi catatan. Ini wajib Bapak Ibu. Kalau ini tidak diisi, ya misalkan dilakukan tapi belum efektif, tidak efektifnya gimana gitu ya Bapak Ibu. Tadi waktu diobservasi bagaimana guru tersebut, begitu ya Bapak Ibu. Contoh saja ini Bapak Ibu. Guru melakukan gini ya, saya salin aja biar cepat. Nah,
dilakukan tapi belum efektif. Catatannya guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Ini misal. Yang kedua, rubrik yang kedua, guru melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan peserta didik gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu, apakah sudah dilakukan ketika observasi? Jika belum dilakukan, klik belum, kemudian dilakukan tapi belum efektif, dilakukan dan efektif. Nah, di sini juga sama, diisi Bapak Ibu. Ini kalau tidak diisi, maka Bapak Ibu tidak bisa mengumpulkan. Nah, yang ketiga, rubrik yang ketiga, apakah membuat dan mengingatkan aturan kesepakatan kelas, gitu ya? Apa guru membuat dan mengingatkan aturan kesepakatan kelas, gitu. Nah, di sini juga sama pertanyaannya, apakah sudah dilakukan ketika observasi? Kalau belum, silakan klik belum, dilakukan tapi belum efektif, dilakukan dan efektif. Kemudian catatannya juga diberikan catatan. Nah, ini apa saja rekomendasi Anda bagi guru agar praktek kinerjanya bisa meningkat di kemudian hari? Nah, di sini Bapak Ibu setelah melakukan penilaian, Bapak Ibu memberikan rekomendasi ya untuk meningkatkan kinerja si guru, gitu ya. Anggaplah ini catatannya gitu ya. Kemudian kalau masih Bapak Ibu ragu ya jangan dikumpulkan, silakan simpan draft. Ini untuk kepala sekolah ini Bapak Ibu ya, penilaian kepala sekolah. Nah, kalau sudah fix ya, itu silakan dikumpulkan. Kemudian jangan lupa di checklist, kumpulkan. Nah, maka si guru tadi itu kita ke guru ya sekarang ya. Nah, ini Bapak Ibu, guru tadi itu sudah checklistnya hilang ya, karena sudah dinilai. Nah, kayak Bu. Sekarang lanjut ke isi dokumen, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi dari guru ke kepala sekolah itu harus ada diskusi ya, artinya ada laporan lah gitu ya. Jadi saya sudah mengisi dokumen, silakan dicek. Jadi setelah itu sama oleh atasannya dicek, kemudian tadi itu ya dinilai gitu ya. Setelah dinilai kemudian dikumpulkan, maka akan muncul tahapan berikutnya gitu. Kalau ini keduanya ini tahapan-tahapan ini tidak diisi dengan artinya tidak terisi semua, maka ini tidak akan bisa terbuka Bapak Ibu. Nah, tahapan selanjutnya adalah isi dokumen. Nah, di isi dokumen ini Bapak Ibu. Nah, ini rekomendasi atasan guru melakukan ini. Yang tadi yang dilakukan ini hasil dari penilaian observasi kepada guru tadi. Lanjut. Kemudian ini Bapak Ibu tantangan yang Anda hadapi untuk melakukan praktek kinerja yang direncanakan selama observasi kelas. Ini untuk guru Bapak Ibu. Ini guru yang mengisi gitu ya. Kalau tadi kan kepala sekolah, kalau yang ini guru sendiri yang mengisi Bapak Ibu. Nah, setelah itu apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan gitu ya. Ini adalah rekomendasi belajar ya dari PMM. Jadi setelah Bapak Ibu itu diobservasi, nah pastinya Bapak Ibu memiliki hasil gitu ya, nilai gitu ya, dan nilainya bagaimana gitu ya, sesuai dengan yang diberikan oleh kepala sekolah tadi. Nah, di sini kan sudah dijelaskan tantangannya ini gitu ya, panduan refleksinya ini ya. Tantangan bisa berupa salah satu kondisi berikut, kesulitan yang dihadapi, aspek praktek ya yang ingin Anda tingkatkan efektivitasnya, kemudian perubahan praktek agar lebih berdampak pada pembelajaran gitu ya. Jelaskan juga aspek tantangan tersebut. Nah, ini adalah panduan pengisian refleksi Bapak Ibu. Nah, setelah itu Bapak Ibu, tadi kan kepala sekolah sudah memberikan penilaian dan coba Ibu, saya kembali lagi. Memberikan penilaian dan memberikan
tadi memberikan catatan tentang penilaian tadi. Nah, rekomendasi atasan ini. Guru melakukan komunikasi, ini kan contoh ya Bapak Ibu ya, contoh. Jadi, rekomendasi ini Bapak Ibu nantinya akan muncul pelatihan topik seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti direkomendasikan untuk belajar di topik pelatihan mandiri di PMM. Itu. Ini pilih salah satu, pilih minimal satu tujuan tindak lanjut berdasarkan Perjanjian GTK nomor 2626 tahun 2023 tentang model kompetensi guru. Gitu ya Bapak Ibu ya. Masih ingat nggak Bapak Ibu tentang refleksi kompetensi? Nah, disinilah Bapak Ibu topik yang ada di dalam pembelajaran refleksi kompetensi itu Bapak Ibu. Ada di sini semua. Jadi penilaian tadi, catatan tadi itu akan muncul rekomendasi belajarnya di sini nanti Bapak Ibu. Kepala sekolah tadi kan memberikan catatan gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian catatannya bagaimana ketika observasi tadi gitu ya. Nah, maka setelah catatan itu dikumpulkan oleh kepala sekolah, maka akan muncul rekomendasi belajar seperti ini Bapak Ibu. Dari PMM sesuai dengan Perdirjen GTK nomor 2626 tahun 2023 tentang model kompetensi guru. Nah, di sini ini pilih salah satu. Jika PAUD silakan persiapan pembelajaran berdiferensiasi PAUD. Persiapan pembelajaran berdiferensiasi. Pilih salah satu Bapak Ibu. Kemudian kapan akan dipelajari gitu ya Bapak Ibu, karena kan setelah diobservasi ada tindak lanjut gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, tindak lanjut tadi setelah Bapak Ibu diberikan rekomendasi belajar, maka Bapak Ibu akan melakukan kapan? Nah, pilihan belajar dari PMM itu gitu ya. Tindak lanjutnya kapan gitu ya, ditanyakan di sini. Karena ini periodenya Januari sampai Juni, maka silakan Bapak Ibu memilih salah satu dari setelah observasi itu. Jadwal setelah observasi itu, anggaplah Mei gitu ya Bapak Ibu. Kemudian apa dukungan yang Bapak Ibu butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut gitu ya. Sumber daya untuk melakukan kegiatan belajar atau praktek, penyediaan atau pembelian alat dukung pembelajaran, penyediaan atau akses sumber belajar melalui satuan pendidikan ya. Ini ada pilihannya Bapak Ibu, tinggal milih saja Bapak Ibu. Atau ingin memperoleh mentoring dari KS ya. Anggaplah ini ya. Kemudian pilihan belajar lainnya. Nah, setelah Bapak Ibu diberikan rekomendasi belajar di PMM, Bapak Ibu juga diberikan rekomendasi untuk belajar pilihan belajar lainnya. Tapi ini opsional Bapak Ibu, tidak usah atau tidak dipelajari juga tidak apa-apa. Bukan tidak dipelajari ya. Kalau yang namanya guru tuh harus belajar ya. Pembelajar sepanjang hayat gitu ya. Jadi Bapak Ibu setelah melakukan itu sudah merencanakan juga, sudah memilih salah satu dari rekomendasi belajar, kemudian Bapak Ibu silakan kumpulkan. Nah, kumpulkan. Kalau sudah dikumpulkan, kita lihat lagi di kepala sekolah. Ya. Bentuknya di kepala sekolah gimana itu ya? Nah, ini. Oh, ini RHK-nya Bapak Ibu ya. Bentar. Saya lihat tadi nih. 63. Oh, ini ya. Ini sudah lengkap. Kemudian dokumennya, perilaku kerjanya. Nah, ini Bapak Ibu, nilai dokumen tindak lanjut. Tadi yang diisi oleh guru. Nah, di sini Bapak Ibu, munculnya di sini. Maka kepala sekolah memberikan catatan mengisi penilaian atasan. Kepala sekolah setelah menerima ini ya Bapak Ibu, tadi itu pilihan belajar, kemudian
forum diskusi tindak lanjut observasi dari guru, maka kepala sekolah mengisi penilaian. Bagaimana kesadaran guru ketika berefleksi gitu ya. Sadar tantangan dan penyebabnya berada di luar kendali diri. Kemudian sadar tantangan ini dan penyebabnya berada di dalam kendali diri. Sadar tantangan penyebabnya berada di dalam kendali diri serta dampaknya. Nah, ini Bapak Ibu harus diisi juga penjelasannya apa gitu ya Bapak Ibu, kita lihat, kita umpamakan saja Bapak Ibu ya. Ini kalau tidak diisi Bapak Ibu, maka Bapak Ibu tidak bisa mengumpulkan. Setelah diisi maka dikumpulkan. Jangan lupa di checklist Bu ya. Nah, ini kalau sudah di checklist maka nilai ini sudah tidak bisa diganti, tidak bisa dirubah gitu ya. Dikumpulkan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana di guru gitu ya. Kalau sudah di guru, ini kan kepala sekolah ya. Nah, di guru nah ini Bapak Ibu, kalau sudah di guru maka terakhir sudah Bapak Ibu, mengisi dokumen refleksi. Nah, di sini apa inspirasi baru misalkan ya Bapak Ibu, kita misalkan aja biar cepat Bapak Ibu ya. Berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan, apa perubahan praktik Anda di ruang kelas gitu ya. Apa tantangan paling sulit yang akan Anda hadapi dalam melakukan perubahan tersebut? Sulit mengajak guru lain praktek simulasi setelah jam mengajar atau apa gitu ya. Kita coba ini aja ya. Kemudian bagaimana rencana Anda dalam mengatasi tantangan tersebut agar memastikan perubahan. Nah, Bapak Ibu agar tidak hanya saya sendiri yang berbicara, saya pengen Bapak Ibu memberikan ini contoh kalimat inspirasi baru yang Bapak Ibu dapatkan dari upaya tindak lanjut. Contoh kalimatnya dari pilihan belajar platform Merdeka Mengajar. Kira-kira seperti apa Bapak Ibu? Mungkin ada yang ingin membantu saya Bapak. Baik, silakan Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin membantu. Ini tutup kamera semua. Baik Bapak Ibu, silakan. Silakan Bapak Ibu, ada boleh yang mencatatkan di kolom chat ya Bapak Ibu. Ya, benar. Silakan tulis di kolom chat Bapak Ibu. Boleh mencatatkan di kolom chat. Kira-kira apa sih catatannya, inspirasinya setelah melakukan upaya tindak lanjut gitu ya. Kalimatnya bagaimana sih gitu ya. Coba saya pengen tahu. Salah satu, tidak cuma saya ini yang berbicara. Silakan Bapak Ibu menuliskan di kolom chat boleh atau langsung raisan ya Mbak Jaituni. Ya. Silakan Bapak Ibu. Inspirasi ya Bu ya, inspirasi baru. Betul. Kira-kira apa Bapak Ibu setelah adanya upaya tindak lanjut ya. Nah ini Bu ada Bu Dwi. Ya. Bu Dwi memfasilitasi murid dalam pembelajaran. Memfasilitasi murid. Memfasilitasi murid dalam pembelajaran. Guru memfasilitasi murid dalam pembelajaran. Kita taruh sini ya. Berdasarkan inspirasi, mungkin ada juga yang ingin membantu menjawab. Monggo silakan Bapak Ibu, ditulis di kolom chat tidak apa-apa. Kemudian on mic dan on cam juga. Monggo. Iya, silakan Bapak Ibu. Bu Wiwi ini Bu, merefleksikan diri terhadap apa yang sudah dilakukan. Iya. Terima kasih Bu Wiwi, terima kasih Bu Dwi. Iya, sehat selalu Bapak Ibu. Saya copy ya. Dan kemudian apa 3 tantangan sulit yang Bapak Ibu hadapi ketika melakukan perubahan tersebut? Ini
kita bayangkan aja Bapak Ibu. Bayangkan aja bagaimana ketika Bapak Ibu melakukan observasi dengan kepala sekolah gitu ya. Diobservasi oleh kepala sekolah gitu. Jadi bayangan kita pastinya ada memiliki tantangan, kemudian selain itu juga mendapatkan inspirasi gitu ya Bapak Ibu. Selain mendapatkan inspirasi juga ada tantangan gitu. Nah, apa saja tantangan kira-kira ini Bapak Ibu? Tantangan yang paling sulit ketika menghadapi perubahan tersebut. Bapak Ibu di sini kan ketika melakukan observasi ada rubrik-rubrik yang harus dimunculkan ketika mengajar. Biasanya kalau kita mengajar kita lepas ya, berdiferensiasi misalkan ya kita lepas saja tidak sesuai dengan rubrik tadi begitu ya, tanpa kita seperti kita tanpa setting gitu ya Bapak Ibu ya. Ini sudah ada rubriknya gitu. Bagaimana tantangannya Bapak Ibu? Itu sudah ada di kolom chat Bu. Gitu ada nih. ya? Ya. Bu Jaya itu nih nggak tanya saya nih tantangannya apa. Ayo Bu Emma. Kira-kira Iya. apa Bu Emma? Kalau Bu Emma, menurut Bu Emma ini? Kalau saya tantangannya mungkin harus lebih konsisten dan komitmen ya Bu ya, karena kadang-kadang kalau sudah bagus terus besoknya bisa lagi turun lagi seperti itu. Padahal harusnya kan harus tetap konsisten seperti itu sih Bu. Takut Iya. nggak konsisten seperti itu tantangannya. Jadi cuman ketika observasi aja gitu ya. Itu Iya, tantangan bagi kita. iya, Ya, karena jadi kan biasanya seperti itu Bu yang terjadi sebelum adanya PMM ini. Malah ada yang cuma foto-foto aja loh Boja itu nih. iya iya. Benar. Di daerah saya mudah-mudahan tempat Boja itu nih enggak ya. Sepertinya sama ya. Nah, Alhamdulillah. ini Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana rencananya Bapak Ibu dalam mengatasi tantangan tersebut? Upaya-upaya perbaikan Bapak Ibu. Nah, kalau ada yang katanya seperti Bu Emma itu, nah cuma foto-foto saja gitu ya. Kita sudah ketika diobservasi kita melakukan seperti halnya di rubrik tadi. Tapi ketika di luar observasi kita lepas begitu Bapak Ibu ya. Nah, karena merasa tidak dipantau lagi gitu ya, merasa tidak terpantau lagi gitu. Nah, apa kira-kira Bapak Ibu? Selalu berbagi praktik baik. Terima kasih Bu Dwi. Bu Wiwit. Baik. Nah, Bapak Ibu, jadi setelah mengkoordinasikan siswa, ini katanya Bu Wiwit ya, Bu Wiwit. Ibu apa Bapak ya ini ya? Ibu kayaknya Bu. Ibu ya. Mudah-mudahan nggak salah ya Bu kita. Ya, ini dari Ibu Erniza juga. Harus terus belajar, iya Bu. Kita harus terus belajar. Salah Bu, Bapak. Mohon maaf ya Pak Wiwit. Oh Bapak, oh mohon maaf Pak. Ya benar, kita harus tetap terus belajar karena zaman kita dengan zaman anak-anak kita sekarang sudah berbeda, Ibu. Kalau dulu yang namanya HP yaitu hal yang luar biasa ya, tapi kalau sekarang itu sudah bukan lagi hal yang bukan hal yang tabu gitu bagi anak-anak. Malah bisa-bisa anak-anak lebih pandai dari kita gitu ya. Karena apa? Karena ini adalah zaman digital native gitu ya. Jadi anak-anak lahir sudah mengenal dengan yang namanya IT gitu ya. Nah, baik Bapak Ibu, terima kasih Bu siapa tadi yang bantu itu ya, yang bantu menjawab, Bu Dian, Bu Dwi, kemudian Pak siapa? Wiwit Bu. Pak Wiwit, Pak Asep, terima kasih. Nah, ya itu Bapak Ibu. Setelah itu Bapak Ibu silakan mengumpulkan. Jadi dikumpulkan. Nah, ini Bapak Ibu kalau sudah dikumpulkan ini sudah selesai nih kegiatan penilaiannya. Penilaian Bapak Ibu gitu ya. Sekarang lihat di kepala sekolah bagaimana gitu ya.
Kepala sekolah tampilannya bagaimana? Ini nilainya sudah halaman dibuka pada tanggal 1 Maret. Jadi bisanya di 1 Maret, Bapak Ibu. Bisanya di 1 Maret bukanya. Jadi sekarang masih belum bisa dibuka. Ini hanya akun demo ya Bapak Ibu ya. Jadi itu Bapak Ibu tahapan-tahapan dari pelaksanaan kinerja di PMM. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf kurangnya, ada kesalahannya gitu ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Jaituni. Baik Bapak Ibu, mungkin sesi tanya jawab ya Bu Jaituni. Silakan Bapak Ibu bisa langsung raise hand atau menuliskan di kolom chat. Sesi pertama ini saya persilakan Bapak Ibu apa ada yang ingin ditanyakan ataupun oh ya, nanti rekamannya ada ya Bu Jaituni ya. Baik Bapak Ibu yang sudah raise hand, saya persilakan kepada siapa ini? Bu Eni. Nah, ini bestie saya nih Bu. Bu Jaituni. PP juga nih sama CGP. Silakan Bu Jaituni, Bu Kepsek. Bu Eni silakan. Ya, terima kasih Bu Emma. Bisa terdengar suara saya? Terdengar Ibu, silakan. Ya, baik. Mohon izin Bapak Ibu. Di sini saya ingin menanyakan, jika di sekolah ini sudah disepakati untuk jadwal ya, jadwal observasi sudah disepakati, kemudian guru juga sudah mengumpulkan berkas seperti RPP. Nah, tiba-tiba kemudian kepala sekolah mendapat tugas dari bisa dari BGP ya atau dari kementerian mendadak seperti itu. Bagaimana itu solusinya? Sementara sudah dikumpulkan jadwal, jadi tidak bisa edit ulang itu Bu. Mungkin itu permasalahan yang saya dapat. Mudah-mudahan bisa tercerahkan. Terima kasih. Baik, itu memang pertanyaan yang banyak ditanyakan dari tadi Bu, dari kemarin ke saya. Bagaimana sebetulnya fleksibel Bu ya, fleksibel. Artinya begini Bu, jika sudah dijadwalkan gitu ya dan dikumpulkan gitu ya, nah kita tinggal berbicara saja, berdiskusi saja dengan kepala sekolah. Atau jika sekolah itu adalah sekolah besar, silakan membuat tim penilai gitu ya, tim penilai kinerja. Jadi kepala sekolah memberikan rekomendasi kepada tim penilai itu untuk membantu menilai atau mengobservasi guru tersebut gitu. Itu Bu dari saya. Ya. Berarti boleh memberikan tugas kepada guru yang misalnya kita percayakan gitu ya Bu. Betul. Jadi buat tim, ya, buat tim. Oh ya, ada timnya. Ya baik, terima kasih banyak sudah terjawab permasalahan saya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Eni. Bapak Ibu, ada yang lain silakan. Oh ini ada pertanyaan dari Pak Mardim Bu. Kalau sekolahnya kecil bagaimana nih Bu? Jadi kalau tadi kan seandainya sekolahnya besar, bisa kita membentuk tim. Seandainya ini sekolahnya kecil, hanya 6 guru misalnya, seperti itu bagaimana Bu Jaituni? Maksudnya kepala sekolahnya tidak bisa gitu? Iya. Tidak bisa juga. Nah, itu bisa kita, artinya kita tetapkan jadwalnya. Gitu. Observasinya dilakukan setelahnya, tidak apa-apa. Artinya kita bagaimana diskusi dengan kepala sekolah. Gini, kepala sekolah saya tidak bisa Pak untuk hari ini gitu. Misalkan rapat gitu ya. Kemudian saya bisanya hari ini Pak. Tapi gimana Pak? Saya sudah mengumpulkan gitu kan ya. Ya tidak apa-apa. Itu kan urusan kepala sekolah gitu. Gitu. Jadi fleksibel ya Bu ya? Ya fleksibel. Oke.
Oke, berarti sebenarnya di PMM ini dipermudah Bapak Ibu ya, tidak dipersulit ya Bu Jaituni ya? Buat kesepakatan baru kalau lagi berhalangan. Ya benar, tapi di menu itu tidak ada Pak, tidak bisa. Sudah tidak bisa dibuka kalau sudah dikumpulkan. Iya. Ini ya saya baca pertanyaan di kolom chat ya Bu Jaituni. Ibu, mohon maaf mau tanya nih, untuk mengupload RPP apakah terakhirnya tanggal 29 Februari atau sesuai kesepakatan dengan Kepsek? Silakan Bu Jaituni, monggo dijawab silakan. Jadi katanya kalau di daerah sini nih Bu, sebelum tanggal 29 harus diupload RPP-nya seperti itu. Gini, untuk RPP itu sebetulnya gini Bapak Ibu ya. Jika aplikasi itu masih belum kita apa-apakan, itu masih bisa kita akses gitu. Kecuali sudah kita isi, kemudian kita kumpulkan, itu sudah tidak bisa. Gitu. Karena penilaian itu kan mulai dari Januari sampai Juni. Observasi itu Januari sampai Mei gitu ya. Nah, selama rentang waktu itu kita masih bisa mengakses apabila kita tidak mengisi dan tidak mengumpulkan gitu. Selama itu masih belum dilakukan, aman saja. Berarti kalau dia sudah mengisi dan melakukan, tidak bisa lagi ya? Gimana Pak? Kalau dia sudah mengisi dan sudah melakukan, berarti tidak bisa lagi dirubah Tidak kan bisa, begitu? Pak, kalau sudah dikumpulkan Pak. Akan abu-abu seperti tadi. Hilang sendiri menunya Pak. Gitu. Bukan hitam dan putih ya Bu, abu-abu ya Bu. Abu-abu. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan tercerahkan malam ini ya Bapak Ibu. Oke, silakan Pak Joni. Langsung Raisen, silakan Pak. Iya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu, ini mau bertanya terkait observasi. Di sini ada satu guru saya selaku kepala sekolah Bu ya, mohon izin. Ada satu guru yang sedang mengambil cuti melahirkan. Jadi dia belum menjadwalkan kapan observasi. Apakah ini ada limit waktu observasi itu sampai bulan berapa gitu, karena posisi beliau memang sedang cuti, kemungkinan bulan April baru dia bisa ikut kegiatan pembelajaran kembali. Apakah di bulan Maret ini dia tidak harus mengupload jadwal dulu atau bagaimana? Mohon solusinya. Demikian Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, begini Bapak sebagai kepala sekolah pastinya punya kebijakan, gitu ya. Karena intinya seluruh dokumen yang dimasukkan ke dalam penilaian itu adalah milik kepala sekolah, gitu ya. Jadi guru yang cuti itu paling tidak 3 bulan ya Pak ya? 3 bulan ya, Pak? betul. 3 Iya. bulan. Berarti masih ada gimana Pak? Iya, kalau cuti melahirkan 3 bulan Bu. 3 bulan. Jadi Ya. ada rentang waktu kan? Iya betul. April, Mei, Juni. Jadi silakan ngisi Pak. Ngisi. Karena selama aplikasi itu belum diapa-apakan, belum diisi atau belum dikumpulkan begitu, itu masih tetap bisa diakses Pak. Oh ya, enggak. Sebenarnya beliau juga cuti juga tidak 3 bulan sih Bu. Bulan April kata beliau sudah bisa aktif kembali, karena enggak sampai 40 hari ke depan lah dia mungkin cuti. Jadi tidak full 3 bulan tidak masuk, tapi nanti di bulan April dia sudah siap untuk masuk kembali. Apakah bisa dijadwalkan jadwal observasinya di bulan April saja atau bagaimana? Bisa. Mungkin bisa Bu ya. Ya, siap. Makasih Bu ya. Sama-sama. Baik, terima kasih Pak Joni. Selanjutnya ada pertanyaan di kolom chat Ibu. Baik Ibu, selagi kita belum mengumpulkan, jadi kita masih bisa mengedit ya Bu. Iya benar. Kemudian
Oh, begini Bu, maksudnya soalnya di sekolah saya ada salah persepsi tentang pengumpulan RPP. Jadi katanya di sekolah sini nih Bapak Ibu, sebelum tanggal 29 ini harus segera dikumpulkan seperti itu mungkin Bu Jaituni. Kira-kira seperti itu bagaimana Bu? Gimana Bu pertanyaannya tadi? Saya ulangin ya Bu. Jadi Ya, diulang lagi. selagi kita mengumpulkan, jadi kita tuh masih belum bisa masih bisa mengedit kan ya Bu ya, seperti si Pandrep seperti yang didemokan Bu Jaituni tadi. Soalnya di sekolah saya masih ada salah persepsi tentang pengumpulan RPP atau modul ajarnya seperti itu. Jadi miskonsepsi ya Bu ya. Takut kalau sebelum tanggal 29 harus segera buru-buru upload seperti itu. Padahal kan selagi itu pelaksanaannya yang salah itu kalau tidak mengupload kali ya Bu ya. Betul. Itu atau uploadnya sebelum sesudah melaksanakan observasi mungkin ya Bu ya. Gitu. Mungkin sebagai apa ya Bu ya, sebagai pengen tanya ala kali ya Bu ya, dia pengen lebih menguatkan dari Bu Jaituni seperti itu. Silakan Bu Jaituni dikuatkan, jangan kuat-kuat Bu. Ya, jadi sebelum dikumpulkan disimpan draft itu masih bisa diedit gitu ya. Masih bisa diganti RPP-nya gitu ya. Itu saja dari saya. Baik, selanjutnya ada yang mengangkat tangan Bu, dari siapa nih? Bu Yuliza dulu. Silakan Bu Yuliza Fitriana. Oke, silakan Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang mau saya tanyakan, kan di sekolahan itu ada guru honor. Nah, kira-kira guru honor ini tidak wajib mengerjakan. Terus ada yang bilang wajib. Pertanyaan saya, yang benar yang mana? Gimana Bu? Wajib. Oh gini. Kalau iya memang ya. Sebetulnya bukan wajib itu PNS Bu. ASN. Oh. Jadi kalau honor itu tidak wajib, tidak ada kewajiban untuk mengisi kinerja. Jadi tidak ada. Mubah ya Bu ya. Ya. Oh, tidak wajib. Kalau tapi kalau mengerjakan tapi boleh kalau mau. Oh gitu. Boleh kalau mau, nggak apa-apa. Walaupun iya, tidak wajib, apa-apa. sebatas ingin tahu gitu, boleh. Betul. Artinya seperti ini. Paling tidak honor tadi itu betul-betul bekerja di sana gitu. Iya. Tidak hanya data yang ada gitu. Ya. Dia mengimbangi kewajibannya itu, Bu. Betul. Oh, ya. Tidak wajib. Nggak wajib ya Bu ya. Saja gitu. Iya, jadi jangan ditekan sudah honor, ditekan juga ya Bu. Karena saya merasakan juga tuh Bu, jadi honor. Serba salah. Terima kasih Bu Jaituni, sehat selalu. Selanjutnya Bu, saya baca dulu di kolom chat ya Bu ya. Ini panjang sekali nih Bu, dari Bu Ernija. Ibu mohon maaf izin bertanya, saya seorang guru Mapel Tafis. Nah, untuk mengisi observasi kinerja tentang indikator instruksi pembelajaran di aplikasi PMM, saya harus mengunggah RPP Tafis atau apa ya Bu? Karena mengingat di aplikasi PMM, mapel khusus Tafis belum ada listnya. Mohon pencerahannya Ibu. Iya, seperti itu Bu. Jadi dia minta pencerahan terkait dengan upload RPP atau modul ajar yang belum ada di PMM seperti itu Bu. Silakan Bu Jaituni. Baik, begini, kalau modul ajar itu silakan membuat sendiri. Kalau di PMM tidak ada, silakan membuat sendiri, mencari referensi yang ada. Mencari referensi gitu. Kemudian di explore sendiri gitu, di ATM gitu ya. Gitu. Kemudian pertanyaan berikutnya apa? Jadi maksudnya modul ajar, dia kan mengajar Tafis nih Bu Jaituni, tapi di situ itu tidak ada Tafis gitu, adanya PAI. Bolehkah dia mengupload di bagian itu? Mungkin seperti itu kira-kira.
Oh, pilihan gitu ya, pilihan mapel. Oh, pilihannya. ya, begini Bapak Ibu. Kalau pembelajaran atau pelajaran apa namanya? Guru mapel, pelajarannya tidak tertera di sana, silakan pilih lainnya. Silakan pilih lainnya, Bapak Ibu. Oh iya, pilih lainnya ya. Ya. Terima kasih Bu Jaituni. Selanjutnya ada yang sudah raisen, saya takut tangannya pegel ini Bu, ngangkat tangan dari tadi. Bu Nur, sudah turun ya? Bu Nur siapa? Nur Liana, ya silakan Bu. Ya, terima kasih Bu Erma atas izin waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Ada yang saya pertanyakan ini Bu. Masalah kita kan mau mengumpulkan RPP ya Bu ya. Nah, di kesepakatan kepala sekolah itu rencananya tanggal 4 Maret. Nah, RPP yang akan kita kumpulkan apakah di tanggal 4 Maret itu atau di bulan sebelumnya? Mohon pencerahannya Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira pertanyaannya sama dengan Bu Safa tadi ya? Iya, sama. Iya. Jadi kalau RPP itu opsional loh Bapak Ibu sebenarnya. Walaupun tidak diunggah juga tidak apa-apa. Misalkan Bapak Ibu print RPP yang akan diobservasi tadi, kemudian diberikan kepada kepala sekolah, silahkan tidak apa-apa, boleh. Nah, mau diunggah juga boleh. Kapan waktunya? Asalkan Bapak Ibu ketika mengisi menu-menu yang tadi di atas, menjadwalkan, kemudian memilih salah satu dari ketiganya itu di atas ya. Sebentar. Kita lihat dulu di sini. Nah, memilih ini ya rubrik tadi ya, di rubrik itu kemudian belum dikumpulkan itu tidak jadi masalah Bapak Ibu. Mau di-upload pas hari observasi atau sebelum observasi silakan, bisa masih. Iya. Mudah-mudahan tercerahkan ya Bu, karena tadi sudah ditanya 2 kali ya. Baik Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bu. Di kolom chat sudah saya selipkan Google Form, Bapak Ibu silakan mengisi untuk menerbitkan sertifikat seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan lagi Bapak Ibu, silakan. Apa sudah tercerahkan semua nih? Oh, Bu Iliana, mohon maaf Bu Iliana ya. Bu Iliana sudah raisen dari tadi, silakan Bu. Ya, terima kasih ya Bu Emma. Sampai pegel saya nunggunya. Oh, iya. Mohon maaf Ibu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada yang mau saya tanyakan Bu, terkait dengan kepala sekolah kami kan statusnya beliau tuh PLT. Kemudian 2 hari kemarin sudah muncul banner yang di akun kepala sekolah kalau PLT ya Bu sudah dikonfirmasi, tetapi untuk kami di akun gurunya itu belum keluar, masih berstatus atasan Anda belum ditemukan gitu Bu. Itu solusinya gimana ya Bu? Nah, kalau ada gitu. Seperti itu Ibu, karena PLT itu akan yang menyetujui ya, yang menyetujui itu adalah sistem gitu ya. Bapak Ibu sudah tidak usah khawatir. Setuju oleh sistem itu. Kemudian Bapak Ibu kalau ada seperti itu silakan nunggu sinkronisasi Dapodik. Karena pengambilan data itu memang butuh waktu dari Dapodik ke PMM. Jadi PMM itu mengambil datanya, menarik datanya itu dari Dapodik. Begitu. Itu Bu dari saya. Iya Bu, jadi kami tidak perlu laporan ke dinas atau ke mana gitu ya Bu ya, hanya menunggu ya Bu. Betul Bu, ditunggu aja, ditunggu sinkronisasinya. Oke, terima kasih banyak ya Bu. Iya, sama-sama Bu Iliana, sehat selalu. Baik, terima kasih Bu Jaituni. Mungkin ada rekan-rekan yang lain yang ingin, Bu Dwi Mawarti, silakan Bu.
Baik, terima kasih Ibu. Maaf ini on cam, sepertinya sinyalnya kurang bagus. Ibu tadi alhamdulillah ya sudah pencerahan semua untuk tanggal, untuk observasi. Nah, terakhir nih Bu, kan tadi kan untuk penilaian nih tentang perilaku-perilaku guru yang belum apa ya tadi, katanya tadi itu kan belum efektif. Lalu kan tadi kan kuning gitu ya, Bu. Kalau yang sudah terlihat, terus sepertinya ada tadi, Bu, pokoknya yang, aspek-aspek perilaku guru yang belum muncul, itu kan nanti kan yang belum terlihat, belum efektif itu kan kuning. Sedangkan yang sudah itu kan sudah terlihat perilakunya itu kan hijau. Nah, kalau kuning itu, Bu, nanti akan berpengaruh nggak ke nilainya? Kalau Capsek itu memberikan nilai belum terlihat atau belum belum konsisten seperti itu, Bu. Mohon pencerahannya. Terima kasih ya, Bu. Iya, Baik. terima kasih. Nah, Silakan Bu Jaituni. iya. Untuk penilaian ya kalau sudah seperti itu tidak apa namanya tidak efektif atau tidak dilakukan gitu ya. Sebetulnya gini Bapak Ibu, untuk penilaian itu hak atau wewenang ada di kepala sekolah. Mau kepala sekolah memberikan nilai yang bagus, itu haknya kepala sekolah gitu ya Bapak Ibu. Tinggal kita bagaimana berdiskusi, masa iya kalau sudah apa ya, artinya karena di sana itu ada tindak lanjut, ada refleksi gitu. Jadi ketika Ibu tidak melakukan hal yang semacam itu, Ibu kan diberikan rekomendasi untuk belajar. Ada tindak lanjut. Kemudian setelah tindak lanjut, Ibu juga disuruh merefleksi gitu. Melakukan kembali gitu. Dari pembelajaran topik di PMM tadi. Itu kan rekomendasi belajar tadi. Masa iya mau dikasih nilai jelek gitu. Kalau penilaian murni dari kepala sekolah Bapak Ibu ya. Murni dari kepala sekolah gitu. Dokumentasi juga konsumsi kepala sekolah. Jadi BKN hanya menerima nilai masaknya gitu ya. Katakanlah seperti itu. Itu Bu jawaban dari saya. Iya, terima kasih Bu Jaituni. Mungkin dari BKN sana sudah jadi ayam panggangnya ya Bu Jaituni ya. Tinggal kita benar. Sudah selesai dari sini, tadi tergantung dari Bapak Kepala Sekolah seperti itu. Terima kasih Bu Jaituni. Mungkin ada lagi yang ingin didiskusikan Bapak Ibu. Karena saya lihat di kolom chat sudah tidak ada lagi. Jangan lupa Bapak Ibu mengisi link absen yang sudah saya selipkan. Silakan Bapak Ibu untuk mendapatkan sertifikat. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin disampaikan lagi? Atau sudah apa nih? Sudah on cam kamera semua, tutup semua ini Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Bu Mas Niati nih sudah buka kamera. Silakan Bu. Oh. Oh ya, silakan Bu Jaituni. Bu Mas Niati ya. Ada yang ingin tanyakan lagi dengan Bu Jaituni? Silakan ya, Bu. Terima kasih atas kesempatannya Bu Emma. Saya ingin menanyakan ini, kan dia sudah melewati dari Januari kemarin itu persiapan, baru Februari ini observasi, baru nanti pelaksanaannya Maret gitu kan yang di PMM. Kalau misalnya kan tadi dibilang dia tanggalnya itu disesuaikan dengan observasi kepala sekolah. Apa tuh namanya? Kalau misalnya udah ditentukan tanggalnya ternyata belum terlaksana di tanggal tersebut, apakah berpengaruh gitu? Karena misalnya kan tabrakan nih, kita mau observasi misalnya guru si A, ternyata waktunya tabrakan gitu. Karena kemarin kami mau buat observasi, terkendala jadwalnya, jadi siapa duluan gitu. Karena kan observasinya di waktu yang sama kemarin tuh. Makanya saya lari jadi Ya. Apakah masih bisa dirubah gitu? Misalnya dia observasinya jadi ke Maret gitu. Ya, jadi misalnya sudah
buat seperti itu Bu Jaituni, tapi ada yang tabrakan gitu. Nah, seandainya seperti itu apakah bisa dirubah atau belum? Mungkin sama kayak tadi ya Bu ya. Jadi Iya. kembali lagi apabila Bapak Ibu belum mengumpulkan, apabila Bapak Ibu hanya simpan draft, mungkin bisa diedit seperti itu ya Bu Jaituni ya. Betul. Ya. Terima kasih Ibu Mas Niati, mudah-mudahan tercerahkan. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat, karena ini sudah waktunya sudah malam. Katanya kalau ikan cepat, ikan gabus, makin cepat makin bagus Bapak Ibu. Ditarik sebuah benang merah dari apa yang disampaikan oleh Bu Jaituni. Jadi dalam penggunaan PMM terkait dengan pelaksanaan kinerja di PMM itu lebih bersifat fleksibel dan Bapak Ibu tidak perlu mensibukkan dengan administrasi, apalagi sibuk-sibuk mau upload modul ajar atau RPP, karena sebenarnya itu tidak wajib ya Bu ya, seperti itu ya Bu ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu, sehat selalu Bu Jaituni. Mungkin sebelum mengakhiri ada closing statement dari Bu Jaituni, silakan. Baik, dari saya jangan merasa terbebani dengan kinerja PMM, karena kinerja itu hanya melewati PMM saja. Yang selama ini yang saya ketahui ketika mendengar kinerja dan PMM seakan-akan guru-guru itu tertekan gitu ya. Tapi sebenarnya itu hanya lewat saja Pak Ibu ya, lewat di PMM gitu ya. Pak Ibu tidak harus mempelajari semua menu yang ada di PMM. Ayo semangat Bapak Ibu untuk berubah gitu ya. Ya, semangat Bu Jaituni. Terima kasih, Masya Allah, ilmunya luar biasa Bu. Saya selalu Ibu. Ini panutan saya nih. Saya selalu Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih. Sebelum kita akhiri Bu Jaituni, mungkin foto bersama dulu ya. Bapak Ibu yang berkenan boleh membuka kameranya, berikan senyum terbaik malam-malamnya. Wah, ini dia Pak Wiwit, artinya Masya Allah. Maaf ya, mohon maaf ya Pak ya. Tadi saya kira itu perempuan. Baik Bapak Ibu, silakan buka kameranya. Berikan senyum terbaik Bapak Ibu semua. Wah, sudah dibuka kamera. Saya ambil dari sini ya Bu Jaituni ya. 1, 2, 3. Oke, senyum terbaik yang paling cantik Bu. Yang paling apa ya Bu ya? Yang paling manis kali ya. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan pertemuan singkat ini bisa bermakna buat Bapak Ibu untuk mengelola kinerja. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Saya selalu mudah-mudahan besok bisa kembali di sekolah. Terima kasih. Sama. Yang paling absen nanti dikirim